Jumpa lagi dengan APMD Podcast. Masih bersama Tri Agus Susanto. Kali ini masih bersama kerjasama antara APMD Podcast dengan DPD KPPI DIY. KPPI adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan temanya sangat berat. Kekuatan, hambatan, tantangan, dan peluang perempuan di tengah pandemi. Yep. Nah, kali ini saya bersama Mbak Bobu. Mbak aja biar kelihatan muda. Ya, boleh dipilih. Saya bersama Mbak Resti Sinamo. Sinamo. Sinamo itu Resti marga. Sinamo. Iya. DPD KPPI DIY. Yep, betul. Selamat sore Mbak Resti. Sore Pak Tas. Tapi saya tadi gagal fokus dengan, saya biasanya komunikasi dengan Pak Tas gitu. Tas itu ternyata singkatan ya. Iya, baru tahu saya. Nah, inilah APMD Podcast yang Mbak Resti kan beberapa kali ke sini ya. Betul. Salam buat Mbak Neni, Bu Yuni. Yep. Beliau sibuk ya? Sibuk beliau, makanya tidak bisa besok juga harusnya beliau, tapi di dispo ke orang yang lain. Nah, mungkin bisa Mbak Resti ceritakan apa kegiatan KPPI DIY terkait 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Baik, terima kasih Pak Tas. Pertama sekali saya mengapresiasi banget dengan apa yang sudah dilakukan oleh APMD bersinergi dengan kami KPPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa program kerja yang sudah kami canangkan selama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kenapa 16 hari? Jadi 16 hari itu, di dalam 16 hari itu ada beberapa hari-hari penting yang memang harus kita peringati. Misalnya seperti hari anti kekerasan, hari disabilitas, hari AIDS, hari apalagi ya, HAM, dan hari volunteer ya. Masih ada beberapa hari-hari penting lainnya. Nah, kami dari KPPI kemarin sudah membentuk panitia, dan kebetulan saya ditunjuk jadi sekretaris panitianya. Kami sudah memprogramkan beberapa program kerja yang harus kami laksanakan selama 16 hari ke depan. Termasuk yang pertama saat ini adalah podcast, memunculkan isu-isu tentang perempuan. Bagaimana perempuan itu betul-betul terimbas dengan pandemi COVID-19 ini, termasuk tadi sudah diwawancarai oleh Pak Tas beberapa teman-teman kita yang betul-betul terimbas. Itu yang pertama. Yang kedua, besok juga ada podcast tentang kekerasan. Nanti itu mungkin termasuk nanti kekerasan di kampus ya, yang sedang marak saat ini. Itu yang untuk podcast. Terus yang sebelumnya kemarin kami juga sudah melaksanakan kolaborasi pelaksanaan vaksinasi di TVRI dengan 1.000 orang, tapi memang tidak bisa kita target itu tidak bisa kita penuhi. Tetapi paling tidak kami dari KPPI sudah mencoba untuk bisa bagaimana kita dari KPPI juga punya rasa tanggung jawab bahwa kita harus bersama-sama menyehatkan bangsa, menyehatkan bangsa. Kemudian kita juga akan melaksanakan nanti akan ada webinar. Webinar itu tentang Hari AIDS juga ya. Itu yang akan dilaksanakan nanti tanggal 10 Desember ini. Mungkin itu kalau untuk sekedar informasi program-program yang akan kami laksanakan selama 16 hari ke depan. Begitu Pak Tas. Baik. Mungkin ini agak setback sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin penonton APMD Podcast ada yang belum terlalu akrab dengan KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Nah, mungkin Mbak Resti bisa jelaskan apakah itu lembaga ini tingkatnya nasional
kemudian bisa dijelaskan ya baik. Sedikit lah. Ya, baik. KPPI ini adalah salah satu organisasi di mana di situ ada perempuan-perempuan partai. Yeah. Jadi untuk menjadi anggota KPPI tidak langsung sembarang aja begitu. Harus orang partai? Harus orang partai. Jadi kita masuk di situ adalah rekomendasi dari partai masing-masing. Seperti saya dari Partai Golongan Karya. Jadi saya direkomendasikan oleh partai saya untuk bisa duduk di kepengurusan KPPI. Nah, adapun KPPI itu ada dari pusat hingga sampai ke tingkat kabupaten. Jadi itu sudah ada KPPI-nya. Jadi untuk menjadi anggota KPPI tidak seperti organisasi-organisasi yang lainnya. Udah aku ikut aja deh gitu. Tapi kalau KPPI tidak bisa. Jadi partai harus merekomendasikan siapa perempuan yang bisa masuk di KPPI. Termasuk kita ada 6 orang ya di KPPI dari Partai Golongan Karya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada juga yang lain seperti itu. Nah, apakah ini jadi ngomongin organisasi nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Apakah ini ada kaitannya dengan ini, Bu? 30% perempuan itu? Betul. Harapannya sih seperti itu. Partai kan mengharapkan untuk kedepannya ini, kalau kemarin kan 30%. Kalau bisa sebenarnya lebih. Tapi paling tidak pemenuhan 30% perempuan di parlemen ini harapan kami dari KPPI juga bisa nanti terrealisasi dengan saling mensupport dari teman-teman yang ada di KPPI nanti bisa merealisasikan ini karena ini bukan hal yang mudah karena sampai sekarang untuk keterpilihan ya perempuan di parlemen itu hanya sekarang berapa ya? Baru sampai 18% apa ya? 18%. Ya sekitar itu ya kalau yang di ini memang itu yang nasional atau DIY? Yang DIY nasional saya mohon maaf tidak begitu update ya Pak ya. Kalau untuk di daerah istimewa Jakarta ya seperti itu. Memang ini hal yang sulit karena bagaimanapun banyak hal ya yang membuat para perempuan ini untuk bisa naik ke posisi parlemen itu begitu Pak. Jadi kerja KPPI perlu keras ya, untuk meningkatkan dari katakanlah 18% menjadi kalau bisa 30% ya. Kalau bisa 30% sudah hebat. Ya betul. Tetapi untuk DIY setidaknya kan saya pernah menyaksikan Wakil Bupati Sleman perempuan. Ya, betul. Bupati Sleman sekarang perempuan. Ya. Bupati Bantul 2 periode yang lalu perempuan. Ya. Dan kabarnya ya. Yep. Nanti Ngarso Dalam perempuan. Nggak ikutan. Kalau itu nggak ikutan. jadi guyon ini. Iya. Tapi kita nggak tahu ya. Itu urusan internal Batam ya. Betul. Kita kan sebagai konsultan. Konsultan kertas? Yes. Dikongkon konsultan. Baik, berarti ini kembali lagi ke program ya. Daripada ngalor gitu. Apa yang ingin dicapai KPPI dalam menjalankan program-program yang sekarang ini 16 hari anti kekerasan itu? Iya. Paling tidak dengan 16 hari ini kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kita mensoundingkan kepada teman-teman perempuan bahwa kita ini perempuan bukan perempuan yang lemah. Kita perempuan yang berdaya dan mampu menjaga diri kita terhadap hal-hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengkampanyekan bagaimana pihak-pihak lain itu tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Khususnya mungkin itu di parlemen juga seperti itu ya. Pasti masih ada diskriminasi terhadap perempuan untuk bisa naik. Nah, ini harapan kita dengan mengkampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, perempuan boleh lebih strong lagi ya, lebih berdaya lagi bahwa ayo kita bisa loh gitu. Perempuan juga bisa gitu. Nah, ini
KPPI ini kan anggotanya dari partai. Yep. Nah, sekarang ini ada satu undang-undang yang belum selesai dibikin, yang terkait dengan PKS dulu, undang-undang RUU PKS. Sementara di dalam parlemen itu ya orang-orang partai, tarik ulur gitu. Ada orang-orang partai ya, katakanlah Ibu dari Golkar, Bu Yuni dari PDIP, partai-partai besar lah. Tapi gimana ya, kok nggak kelar-kelar itu, piye itu? Padahal undang-undang itu kan harusnya sangat penting ya. Sangat penting. Iya. Ya kita hanya berharap ini akan lebih cepat disahkan ya, supaya kita lebih bisa bergerak para perempuan dan tidak ada lagi pelecehan terhadap perempuan seperti itu. Di Jogja ini, seingat saya banyak kelompok-kelompok aktivis perempuan. Yep. Ya. Saya katakanlah kenal salah satu aktivisnya, yaitu Maria Pakpahan. Oh ya. Kenal nggih? Nah, tapi dia bolak-balik Jogja Jakarta ya. Nah, bagaimana sinergi antara KPPI dengan aktivis perempuan yang lain? Untuk saat ini kita sebenarnya sedang mencoba ya bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi dengan mereka agar perempuan ini lebih bisa kuat lagi ya. Kalau kita berkolaborasi kan kita akan lebih kuat ya. Cuman memang untuk sampai ke situ kan pasti ada hal-hal yang harus kita jalani dulu ya. Bisa saja mungkin harus menyamakan persepsi dulu bagaimana sih seharusnya kita bersinergi dengan sesama teman-teman kita yang aktivis perempuan, karena terkadang juga ada sedikit mungkin kekurang pahaman dengan misalnya perempuan partai itu tidak dengan perempuan begitu ya. Padahal sebenarnya kan bagaimana kita untuk mencoba goal yang 30% ini harapan kita dengan 30% akan lebih banyak perempuan yang berjuang untuk perempuan begitu. Jadi jangan stigmatisasi yang mengatakan bahwa orang perempuan kalau dari partai itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi justru disinilah kekuatan kita supaya kita sama perempuan saling menguatkan, saling mensupport. Oke, kalau kita sudah 30%, kita harus sama-sama bagaimana memajukan lagi perempuan Indonesia. Begitu, Pak. Saya jadi teringat ini, Bu. Salah satu slogan dari teman-teman teman-teman calon anggota legislatif. Perempuan pilih perempuan. Itu saya lupa siapa. Dulu ada teman PRD yang nyalon di sini di Jogja 10 tahun yang lalu. Nah, terakhir Mbak Risti. Tapi sebentar Pak Tas. Tadi Pak Tas bilang perempuan pilih perempuan. Nah, ini masalahnya. Masalahnya bagaimana? Ketika perempuan ini mau naik, ternyata perempuan ini tidak mau memilih perempuan itu. Jadi sama perempuan juga. Nah, itu satu hal yang paling penting saat ini, bahwa perempuan harus woman support woman woman support woman, sehingga tapi harus meyakinkan dulu. Betul. Nah, itulah KPPI juga bertugas untuk itu, bagaimana meningkatkan kapasitas perempuan itu, mungkin dengan mengadakan pelatihan, dengan mengadakan seperti ini podcast, belajar ngomong di depan orang. Saya sendiri pun belum pintar loh, tapi paling tidak itu hal-hal kecil yang nanti itu berimbas besar kepada perempuan-perempuan politik. Begitu. Oke, terakhir mungkin pesan yang ingin Mbak Risti sampaikan kepada penonton APMD Podcast, terutama aktivis perempuan, untuk mengguyupkan gitu ya, berkolaborasi atau bersinergi. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman perempuan dimanapun berada. KPPI membuka ruang kepada teman-teman aktivis perempuan, bagaimana kita boleh berkolaborasi, bersinergi untuk memajukan perempuan Indonesia. Kami percaya dengan kita bersinergi, kita akan bisa membuat perempuan Indonesia lebih kuat, membuat perempuan Indonesia lebih strong dan bisa berdaya dimanapun berada. Terima kasih. Wah, strong, kuat. Baik, terima kasih Mbak Risti atas
pemompaan semangat kepada kita semua. Semoga teman-teman APMD Podcast bisa mendapatkan saripati dari hasil obrolan kita. Ini adalah bagian dari kerjasama APMD Podcast dengan DPD KPPI DIY, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai di sini APMD Podcast.